Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Ngobras, ngobrol-ngobrol asik dari SMK Negeri 1 Celua. Kembali lagi di episode 9. Hari ini kita kedatangan tamu yang sungguh-sungguh sangat-sangat spesial. Kita beberapa kali sudah sempat menyinggung beliaunya siapa. Nah, kita hadirkan sekarang ya. Beliaunya adalah Lek John. Penonton bayaran. Siapa yang nggak kenal Lek John? Penonton Ale tepuk tangannya mana? Loh, aduh dibayar kok ngono yeng. Nah ini ya. beliau Lek John. Siapa yang nggak kenal Lek John di wilayah Pati ini kan kayaknya hampir ada yang kenal. Hampir mustahil ya. Lek John ini adalah YouTuber kondang. YouTuber kondang asal Pati, daerah kita sendiri. Dan beliau juga sempat malang melintang di dunia perfilman. Sudah karya-karyanya sudah sampai ke nasional lah, menasional. Pernah juga dikontrak di stasiun TV. Yes. Beliau luar biasa. Alhamdulillah hari ini kita bisa menghadirkan beliau. Apa kabar, Lek John? Alhamdulillah baik. Ya. Kita sudah lama nggak ketemu ini. Saya tuh grogi ya. Biasanya kita itu ngobrolnya nong gubuk, nong pinggir sawah, nong dami-daminan. Kadang ada kandang pite. Oh gitu. Kumpulnya terima tayang ini terus nong ruangan ini adem ya. Ya gimana ya? Masa ya kita pindah studio aja. Pindah lokasi gitu. Studio itu pinggir sawah. Ya sekali-sekali lah Lek John ya kita ngobrolnya di ruang yang studio keren. podcast. Iya. Enggak keren sih sebenarnya. Ini mengada-ada ini sebenarnya aslinya juga apa adanya ini ala kadarnya. Kayak tembok ya ini. Ini gede aslinya. Ya. Alhamdulillah Lek John bisa datang ke sini dengan selamat sentosa ya. Ini perjalanannya berapa jam tadi, Lek? Ya tadi kita berangkat jam setengah 11 ya. Apa setengah 10 ya? Setengah 10 sampai sini sekitar jam 11-an. Kita santai sih sambil menikmati pemandangan. Tapi nggak kesasar kan? Ya, alhamdulillah. Soalnya tadi ada voice note masuk itu kesasar di enggok-enggokan tadi. Ya. Tadi waktu kita dienggok-enggokan itu kan kebetulan ini muntah. Yang tayang itu. Jalannya kan gini-gini ya. Gini. Padahal wis tak cepake di rumahnya tak cepake bercet dulu. Harapanku langsung gini. Malah njaluk mudun. Oh iya. Biasane ngono. Oke. Apa kita langsung ke monggo. pertanyaan ya? Pokoknya saya ndereke mau. Menyingkat waktu. Nah, nanti kita boleh diminum ya, Mas? Jangan, itu ada ratnya. Ayo monggo. Lek. Silakan, Lek. Kita kok inu. Monggo, Lek. Biasanya kopi 3.000 yeng. Tak kancani. Nah, kita tos dulu. Nah. Ya. Ngomong-ngomong masalah karya ini ya, Lek John ya. Kira-kira sudah ada berapa karya yang sudah jenengan hasilkan mulai dari di YouTube ya, YouTube dan juga di offline-nya, film-film itu. Kalau jumlah keseluruhan sih ya nggak bisa ngitung, Mas. Saking banyaknya. Ya bukan saking banyaknya, karena kita emang tidak ngitung. Nggak mau ngitung. Dan yang penting kita tetap berkarya gitu. Betul. Aja. Masalah penonton sedikit, penonton banyak, yang penting berkarya. Betul. Tapi kalau untuk lagu, khususnya single kami itu baru 3, tapi next rencana 4. Insya Allah ya. Intinya kita mengapresiasi teman-teman daerah yang punya bakat luar potensi, biasa. Betul. Seperti itu. Nah untuk yang, secara kan saya kenal Lek John awal-awal itu kan di film pendeknya. Saya pernah berguru sama Lek John itu lama ya. 2000 berapa? 2012 itu berguru. Iya, sekitar itu. Itu apa masih terus berlanjut? Apa sudah vakum apa gimana? Ya berlanjut. Jadi kita di komunitas film pun sebenarnya juga berlanjut, hanya saja karena sikon mastol ya, situasi, kondisi dan masa bahkan toleransi jari ini. Nek saya itu mau menyebutnya tapi takut disensor KPAI. Takut saya. Jadi emang untuk karya-karya idealis kita tetap berkarya, hanya saja lebih banyak yang untuk guyonan di YouTube-nya. Ya. Saya juga menyimak banyak ini video-video Lek John ini. Tapi malah justru saya seneng yang di YouTube-nya yang guyon-guyon dari ketimbang yang serius ya. Ya, karena saya pribadi. Kalau untuk film festival itu rata-rata teman-teman malas nonton karena mikir. Dan teman-teman kebanyakan masyarakat saat ini kan
mumet itu tugasnya wis pokoknya golek hiburan sing iso guyu kan. Dengan keadaan yang seperti ini mumet pasti yang disasar itu adalah sesuatu yang bersifat komedi. Bisa guyu. Nah, betul. Ya. Kemudian sekarang lagi sibuk garap apa nih John? Ini baru proses garap sawah. Garap sawah, yo sithik-sithik kadang yo garap nggone tanggane. Sing penting ora bojone tanggane. Nah, kalau itu anti. Ya, pokoknya aman. Ini sebenarnya mau bikin single keempat, hanya saja masih karena masih pandemi dan ini Pati Kota juga pembatasan jam malam juga, jadi akhirnya kita pending. Sementara ini kita planning mau iseng-iseng buat film festival. Balik lagi ke film festival. Ya, di sela-sela kesibukan teman-teman kan dari teman-teman di belakang layar itu kan saya pengen melihat langsung piye carane nek gawe film sing serius kan seperti itu. Kalau film-film guyon sih hari-hari. Biasa udah tiap hari dilakoni. Wes sampe jempeng ameh piye ora dibatin, sing penting guyu penonton. Betul. Seperti itu. Ya, kemudian awal merintis karir sebagai YouTuber sampai pernah dikontrak di Trans 7. Nah, coba bisa diceritakan ini John. Biar kita bisa menginspirasi teman-teman yang lain ini. Ya. Sebenarnya gini ceritanya. Jadi awal mulanya saya dolanan ke YouTube itu semenjak teman-teman mulai lemah di komunitas film itu. Nah, mulai lemah di komunitas film. Saya juga termasuk ke dalam komunitas. Saya ikut lemah juga itu. Ya, artinya lemah komunikasi dalam hal ini karena kesibukan teman-teman yang ada yang masih belajar, ada yang masih yang sudah bekerja karena kesibukannya kita juga mewajari. Tapi yang penting komunitas itu tetap masih terjalin seperti ini. Ya. Boleh disebutkan nama komunitasnya enggak, John? Sego Gandul. Sego Gandul. Ya. Hidup Sego Gandul. Kita di SMK Celua ini ada beberapa yang ikut di Sego Gandul termasuk saya, Pak Anang, Mas Suki. Tapi suka gandul loh kan? Saya ganduli. Mas, rasa bebas lah. Nanti dikira apa yang? Kayak biasanya apa ya? Biasanya ini nek saya enggak gitu. Oh iya. Kalau saya kan akhlakul karimah. Iya, enggak boleh nyebut ya. Enggak boleh. Apalagi tit nanti. Nanti disensor. Jadi saya tulisannya sensor tapi suaranya ajak. Ini bahaya loh ini. Ini bahaya. Ada ininya loh. Saya agak takut nanti saya menyontohkan. Di SP1, SP2. Enggak lah, aman, Lek. Oke. Ya, jadi untuk awal kita sebagai konten kreator ya. Karena kalau masyarakat awam sih mengatakan YouTuber ya. Betul. YouTuber itu kecenderungannya orang yang iseng-iseng main dan tidak serius dan di situ sebagai re-upload itu saya mengatakan YouTuber. Tapi kalau seperti teman-teman seperti ini, saya mengatakan konten kreator. Tepuk tangan untuk konten kreator. Penonton bayaran rodok lemes sih. Rodok banter sithik. Telone kurang, Lek. Telone kurang nganggo sego. Nganggo sego ya, Yang ya. Kemudian bisa nyangkut ke Trans 7. Nah, ini menarik sekali nih. Trans 7 kan Jadi ginilah, kita yang penting konsisten berkarya dan kita all out. Ya jadi misalnya katakanlah kita harus marah di depan kamera itu kalau kita itu nanggung, justru kita itu jelek. Padahal yang namanya manusia seganteng panjenengan dan teman-teman semuanya, secantik mbak-mbaknya penonton semuanya, pengennya diayu-ayu ke di depan kamera, malah jadi malah gak natural. Iya, nanti gak natural. Itu basic menurut Bu Amel yang pintar basic natural. Bibirnya natural. Uyu. Biasanya sambal. Biasanya. Kalau mengatakan somel. Iya. Oke. Jadi saat kita itu apa adanya ya wis koyo ngene iki, wis ora usah ditutup-tutupi. Elek ya wis men elek, apik ya men elek, apik. Adapun hati kita itu belum tentu seperti halnya di skenario. Seperti halnya saya menjadi seorang penjudi nomor, padahal saya untuk melakukan dan saya memahami acting itu, saya itu sebenarnya riset. Saya bukan pelaku dan saya belum pernah nombok nomor Kopi Sano. Tapi riset. Ya riset. Kita belajar. Mendalami. Jadi psikologisnya penembak nomor itu seperti apa sih? Tiap sore tak datangi. Ada beberapa hari atau mbak rokok sukun kayak sukun ronger wis cerita menggali informasi. Nah, iya. Betul. Saya risetnya seperti itu. Ya. Jadi artinya nek telu entuk telu piye de, nek papat piye, nek loro piye. Psikologisnya kelihatan akan terbongkar semua. Lah emangnya kowe di nomor apik? Duwe de.
Tapi aku ceritani sik. Nah, aku ngono. Ya nomor tak awur. Iya. Nomor 0 kan tekan 9. Lah iya gampang. Batinku di dalam hati saya. Ameh kowe adol Bandara Soekarno-Hatta pun ora bakal iso sugih. Betul. Saya sebenarnya di situ kampanye untuk judi itu nggak ada baiknya. Mosok kita mau kembali ke Orde Baru yang di era itu namanya SDSB. SDSB itu emang disahke di sama negara. Dan itu mungkin kata orang-orang pinter, itu propaganda pemerintah bagaimana caranya biar masyarakat itu tidak memikirkan tentang politik. Tentang politik dan tepuk tangan untuk saya. Penonton bayarannya di legend. Wah, emang bener-bener legend ini luar biasa ini. Penonton alay-alay. Nganggo sego ya. Dudah. Terus ini tahun berapa kira-kira legend masuk di kontrak ke Trans 7? Jadi ya mulai tahun kemarin lah. Jadi 2019. Iya, tapi untuk keluar masuk ke stasiun TV yo. Wah, sudah sering. Ya, nggih sithik-sithik alhamdulillah. Ya semuanya disyukuri lah. Jadi hal syukur gitu. Iya. Muka jelek ya syukur. Gitu. Nek awakmu syukur. Nak syukur. Kuwi nyukurno, Mas. Kene ana nggon sing rada embo ora? Glut. Info geger geden. Bacokan geden ana cara tayang ngono. Iya, betul. Itu luas loh itu depan. Oh iya, nanti kita gelut sana. Oke. Jadi saat kita berkarya dan teman-teman yang di Jakarta mungkin melihat potensi kita, wajah ki apik, ki elek, ki apik, beliau bisa memfilter. Dan bahkan by request-nya artinya produksi emang di sini. Kalau kita emang di sana, ya adalah sesekali ke sana. Sampai pernah berkolaborasi dengan Cun ya. Cun Papua. Mbak sapa iki jenenge Mas Marcel. Terus Susing apa? Terus terakhirnya Dodit ya. Mas Dodit. Hebat. Dan dulu ya sering sama almarhum Agung Hercules. Oh iya pernah sama Agung Hercules. Luar biasa sekali nih pemirsa nih. Enggak abal-abal kan, ini bukan kaleng-kaleng loh ini. Tepuk tangan lagi buat saya. Kayak nonton bayaran mana? Kayak gini kok enggak menginspirasi itu gimana coba? Saya pengen loh kayak gitu tuh. Tapi jalannya masih selubang jari. Sirahku mengkap-mengkap. Tak puji loh, Jo. Aku padahal ning ndi ora pernah dilem. Lagi ning kene iki dilem. Dilem wong lanang kok. Awor teyeng aku dirusak pemikiranku. Awor amel semakin rusak. Awor ACK ya diracuni. Lah iya makanya. Justru sini tak lem, biar kita cebrut gitu. Tenang. Entuk diombe, Pak. Oh, boleh. Nanti kalau habis nanti request lagi tak bikinin. Ada asisten kok santai. Iki sayur apa iki mau? Sayur bening. Ya, ini sama Lekjun tuh nggak ketawa loh dari dulu. Lah tekon kok Iranto. Wong pelit meneh lho. Pertama kenal. Mukanya tuh garang sekali teman-teman. Wah, tapi pas begitu ngomong garangan, pengen pingsan. Garangan. Ini tadi. Ya Allah, ya. Masih nggak berubah, tambah hidden. Kemudian lebih enak zaman sekarang atau dulu waktu masih ya wirawiri bikin film-film. Ya enak zamanku toh. Oh, tetap ya, Lek. Ya. Jadi kalau saya sih semuanya saya nikmati ya dalam artian dulu waktu kita ikut festival ngalor ngidul ngetan ngulon munggah mudun maju mundur. Iya. Cantik. Matur suwun Mas. Di situ saya ibarat kata sebagai media untuk belajar. Saya dulu saat ikut festival dimanapun, saya pasti request gimana caranya kita bisa ngopi bareng sama jurinya. Artinya apa? Biar kita ditulari ilmunya. Betul. Nah, masalah hadiah dan lain-lain, akhirnya kita tombok terus. Ya iya. Ya cara ibarat kata itu biar tekor asal tersohor ngono. Biar tekor asal. Enggak masalah, yang penting dapat nama ini. Tapi akhirnya saya dapat ilmu yang sangat luar biasa itu ilmunya. Katakanlah kita S1 di salah satu kampus di mana kampus itu tentang perfilman kan ya luar biasa ya, mahalnya. Mahal sekali. Tapi kita kan ikut festival itu ibarat kata piknik saya dapat ilmunya. Betul. Saya juga belajar banyak sama Mas Febrika. Andika. Mas Andika. Jenengku salah. Salah.
Belajar apa itu, Lek? Ya belajar bareng, sinau bareng. Padahal saya nggak pernah nulari ilmu apa-apa loh. Saya ngajari elek-elek terus sama Lek Jon. Tak tutupi ben ra ditirun. Senengane nirun. Iya. Kemudian kalau rencana pengen masuk TV lagi ada nggak sih, Lek Jon, kayak gitu? Ya kemarin sempat bikin pilot project ya. Salah satu sitkom di RCTI, hanya saja karena kendala pandemi. Ya sementara kita pending. Yang penting kita tetap sehat. Ya. Konco-konco sedulur SMK Negeri 1 Celuwak sehat. Amin. Warga Amin. desa Kabupaten Pati semuanya sehat. Khususnya ya. Dan kuwabe wong sak donya umumnya sehat walafiat. Amin. Ya yang penting itu harapan. Dulu sih. Betul. Yang penting save itu dan telone sih. Nganggo sayur nggih. Kayak kan. Telone stoknya habis ya. Bedol dulu. Kok ora kok kene Lu saru ale mosok kita ngobrol sambil. Yo, mosok penonton bayaran tok sih entuk. Suruh nganu ngenge ya, Lek. Dingin. Sekarang fokus berkarir di YouTube masih. Ya, YouTube sama offline. Ya kalau teman-teman membutuhkan dalam artian membutuhkan hal-hal yang positif seperti itu. Artinya bukan saya itu pintar enggak. Saya itu sebenarnya bodoh, hanya saja beruntung lebih lama melewati. Iya, karena prosesnya belajar dari nol terus belajar akhirnya. Saya pertama kali festival di tahun 2009 Mbah Piro, lali aku. Pokoknya zaman Fir'aun sunat loh. Kuwi ikut festival neng Kabupaten Pati, saya itu nomor terakhir. Dari sekian banyak peserta, saya itu terjelek. Dalam hati saya, coro untuk miso. Neng ini kan untuk miso. Oh, jangan. Wah, buatanku itu seperti, wah aku kok iso nomor terakhir iki ono apa? Sing salah seperti apa? Aku terus belajar. Sing juara siji aku berusaha mendatangi juri waktu itu. Saya boleh minta filenya. Setiap festival seperti itu. Akhirnya saya menyadari, saya flashback ke depan, ke belakang. Flashback kok ke depan itu jurungnya balik? Ya itu jungkir balik. Salah. Saya flashback ke belakang, akhirnya saya melihat file saya yang emang juara terakhir. Emang sangat layak. Kalau saya jurinya sekarang, tak dis. Orang terima juara terakhir. Dis urung mlebu dikabungkan. Kayak film teman saya. Ya. Orang Celuwak itu kan. Curhat. Jadi ada guyune dimpet sik Alek. Rasdo aku. Ojo golek isin lah aku. Wis masa lalu itu Lek. Jadi seperti itu akhirnya ternyata ilmu di situ tuh luar biasa. Seperti itu. Ya. Saya diajari dan saya selalu belajar sama teman-teman yang muda. Pokoknya prinsip saya ameh muda, ameh enom, ameh cilik asal beliaunya itu emang lebih membidangi, saya siap belajar sama teman-teman. Ya, atau tidak memandang umur, genre. Saya kan termasuk orang yang sangat nguri-nguri kebudayaan Jawa. Ya, aku mau. Jadi kebun nusuk gudel, saya siap jadi kebunnya untuk menusuk gudel-gudel yang masih Siap, betul. Siap. Ini maksudnya menjadi kaweruh, inspirasi. Ya, dalam teman-teman kaweruh. Mikirmu negatif mesti ya? Enggak kok, enggak. Emang nek ada kata nusu itu saya negatif enggak lah. Enggak lah. Oh iya. Sama Mas Hajar itu dari dulu emang ini ya, memang sudah sering kolaborasi ya. Maaf untuk hari ini Mas Hajar mungkin belum bisa kita hadirkan, tapi suatu saat saya juga pengen mengundang Mas Hajar dan Lek Jon sekalian nanti. Next ya, Lek ya. Ya, siap. Itu juga inspirator bagi saya dan teman-teman di Celuwak itu Mas Hajar sama Lek Jon itu. Di Mas Hajar, ada Mas Hajar, ada saya, ada Mas Hajar. Kalau saat kita kemana-mana waktu itu, akhirnya kan tak gendong kemana-mana sampai sekarang Mas. Iya, betul. Masalahnya saya yang nyetir. Biasanya aku sih nyetir, dia sing turu. Aku navigator Mas, siap. Oh jadi kiri aman. Kok renek suarane? Batinku ngerbatin. Oh, berarti hubungan profesionalisme cuma sebatas supir dan penumpang. Iya, betul. Saya seperti navigator. Bahasanya ben rodok keren. Cara Celuwak yo kenek ngono bahasane ngono. Ini untuk menginspirasi teman-teman YouTuber yang masih pemula. Terutama di lingkup-lingkup Pati dan sekitarnya ya.
Di dunia per-YouTubean yang kira-kira harus diperhatikan seorang YouTuber agar konten itu bisa dinikmati masyarakat. Ya yang penting edukatif, informatif, lucu gitu. Kalau nggak ada unsur tiganya wis ora usah. Ya. Misalnya nyuwun sewu, sing rodok tanda kutip tit plus misalnya, nggak usah. Malah nggak perlu. Nggak perlu. Bagi saya itu nggak masuk. Pantesan podcast Ngobras nggak laku-laku, nggak ada lucu-lucunya. Loh, tapi kan edukatif, informatif, iya, itu luar biasa. Kalau katakanlah Pati itu ada seperti jenengan 2 lagi, kira-kira Pati ngalahi Samarinda. Karena pionirnya baru 1, muga-muga ndang lain. Amin. Moga-moga teman-teman SMK yang lain segera membuat podcast, bisa kolaborasi, nanti kita belajar bareng ya. Ya siap, amin. Sama-sama ya. Ini doanya Lek John semoga dijabah ini. Amin. Doa baik sekali nih. Iya. Karena doa saya itu sering dikabulkan. Karena sering tertindas. Tak aniaya dulu ya Lek ya. Jadi doa-doa orang yang tertindas dan teraniaya. Aku sering minta doa itu bukan sama Pak Kiai, sama Teyeng. Habis ajar entek-entekan aku dongake Yeng. Dungane malah elek, malah luput gitu ya wis payah. Iya, bener. Ya. Jadi seperti itu. Ya, amin, semoga cita-cita mulia ini segera terkabul. Iya. Ayo teman-teman, segera kita bikin podcast yang dari SMK SMA. Kan banyak tuh yang multimedia atau jurusan-jurusan lain. Semoga segera mengikuti jejak-jejak kami. Ya apapun basicnya yang penting kita tetap berkarya. Enggak memandang basicnya apa, latar belakangnya apa, enggak. Kalau kita memang mau berkarya ya, kalau diasah ya tetap bisa. Betul. Kecuali jangan narit. Jangan ya ora iso lho. Lah yo kan ada. Kadang itu ada yang pola-polanya kok jangan narit dungkal ya no ya randep. Iki sing bodoh sing ngungkal apa sing dungkal. Ini sedikit membahas tentang apa ya, monetasi ini. Nah, mulai kapan Lek John mulai? Saya sudah suwi sekali ya. Saya sudah suwi. Mungkin kanca-kanca yang dari sini belum monetasi, Lek John sudah. Ya sudah. Kalau saya termasuk awal sih. Di Pati kayak waktu itu aku sampai dimarahi sama keluarga, terutama sampai seperti ini. Yang namanya keluarga besar saya itu kan nyun sewu, istilahnya dari segi IT itu rodok gaptek lah bahasa seperti itu. Jadi nggak tahu yang namanya Google AdSense, yang namanya kita nanti dapat request pin, makanya dapat surat dari Google langsung. Waktu itu kan emang dari Jamaika langsung. Jamaika lewat kantornya jeneng Jamaika. Apa wis pindah? Ganti Lek. Kenya iya. Baru ke Filipina, masuknya kalau di Asia Tenggara itu Filipina, baru di Jakarta, baru ke provinsi, dan ke desa saya diterima sama petinggi. Ya, petinggi diwah ke bujuku nesu. Wah, surat cinta ya ini dapat surat cinta kok ndi? Kenya. Ngerti nih ngono. Lah tahu-tahu tidak lama dinggo dolanan kapal-kapalan. Astagfirullahaladzim. Wah, aku kudu semaput waktu itu. Seneng, wah aku entuk pin padahal ngebokne rong mesti iso. Dan cara aku tekon sapa waktu itu belum ada. Belum ada di sini. Iya, pionirnya jenengan itu. Waktu itu dinggo dolanan si Albert itu, dinggo dolanan kapal-kapalan. Waktu taruh di atas kulkas, request pin awal dinggo dolanan kapal-kapalan. Wah, ora anak tak gecek nih. Tak lebokke meneh. Nah, setelah itu piye kisarannya? Akhirnya aku request pin lagi. Waktu itu paling cepat itu 2 bulan sampai 3 bulan. Kalau sekarang kan rata-rata 1 bulan. 1 bulan sampai 1,5 bulan lah sudah sampai. Mungkin karena lebih cepat sekarang. Iya. Dan di situ akhirnya saya request lagi dan bisa memasukkan itu. Itu kira-kira tahun biru. Suwi lah. 2014-an mungkin. Sekitar 2014-15 ya kayak YouTube awal-awal ada monetisasi. Waktu itu kan malah nganu Mas. Saya itu bukan channel yang ini. Channel yang satunya. Albert Kiss Channel itu dulu. Bukan. Oh bukan tuh. Yang channel wis pokoknya asal-asalan. Mikirku mencari uang. Waktu itu masih jadi YouTuber. Kalau sekarang kan konten kreator. Ya, tepuk tangan untuk saya. Seneng aku. Anggir do wareg, telone dicampur sego. Tepuk tangan. Ngopo-ngopo. Manut penonton bayaran. Padahal bayarannya 2.000 rupiah. Ya timbangnya tandur ning omah ngono. Jadi gitu. Penghasilan pertama dari YouTube. Kalau penghasilan pertama itu rata-rata sama.
Jadi kita bisa withdraw. Wah, istilah ini takon buamel iki. Cara teyeng iki ya narik ngono biasane iki. Narik kuwi ya minimal kan tetap 100.000 kok 100.000. 100 US dolar. 100 US rata-rata kan seperti itu semua. Kita bisa withdraw itu kan saat kita sudah mendekati itu. Dulu awal-awal nggak ada KTP dan lain-lain. Sekarang kan ada semua. Dulu request di approve. Setelah itu sudah dimasukkan rekening jadi. Dan dikirim PIN. Setelah itu bahkan nggak ada notifikasi untuk bank. Sekarang kan ada notifikasi lagi. Semakin ribet. Karena banyak yang. Bukan ribet. Safety ya. Safety. Karena itu ya untuk kebaikan kita juga. Kalau sekarang kan ditambahi ditransfer maksimal $1. Itu untuk ngetes apakah benar banknya atas nama si penerima. Ya. Bahkan sampai dikirim bukan by email tapi by post. Itu emang untuk ngecek apakah benar-benar ada lokalisasinya, lokasinya. Aku seneng kalau ngomong itu suka teratapan. Ketemu aku dulu. Aku suka ndredeg. Saya ndredeg gitu. Nah kalau sekarang boleh disebutkan, nggak apa-apa menginspirasi teman-teman kok. Ya alhamdulillah syukuri. Kan gitu. Kalau nanti saya bilang kan sarung. Sombong, enggak. Iya, dikira sombong. Yes pokoknya ada lah. Yes pokoknya kan tetap kita syukur. Bisa dikira-kira viewernya berapa? Subscribernya berapa? Oh nggak bisa dipakai patokan. Social Blade pun itu nggak bisa dipakai patokan. Gitu. Kalau yang belum ngalami sih mikirnya, wah aku kok setelah itu pin gonanku dimonetize, wah aku baru adus duit. Belum kan. Nek kowe mikir adus duit saka YouTube, mending ora usah dolanan YouTube. Ya. Tapi kalau kita mikir karya dengan sendirinya uang mengikuti. Jalan. Seperti itu. Ya. Tapi kalau patokannya uang jangan harap harus duit dulu karya nomor sekian itu salah. Iya. Harus karya dulu. Iya, yang harus karya dulu. Betul. Jadi kalau kita itu mindsetnya cuma semata-mata uang, nggak bakal dapat uang. Betul. Tapi kalau kita mikirnya karya, secara otomatis uang datang. Nah, duit itu inspirasi. Wah. Luar biasa. Saya luar biasa. Gak salah kan kita ngundang. Tepuk tangan untuk saya. Iya, aku seneng ditepak tepuk terus. Dikira manuk. Manuk mangan wineh tepak tepuk terus. Oh nanti tak geret. Jadi wong-wongan sawah. Epek. Mau rapati di daging. Padahal biasanya aku nek ngisi podcast iku anteng sak iden. Ini ya harus dibuat tergantung. Berarti tergantung narasumbernya, Lek. Ya bukan juga. Tergantung yang digantung. Iya, tergantung yang digantung. Asal diunjuk. Mohon, nek kurang damel malih. Sayure katran moto. Wah ini sayur sop asli Lek. Isop. Heeh. Sop buntut. Buntut cecak. Hal apa yang ingin diwujudkan Lek John ini dalam waktu dekat berkaitan dengan profesinya sekarang? Ya, harapan saya teman-teman konten kreator setidaknya kita membuat konten dan kita jadi satu, mempunyai visi yang sama, intinya untuk mengangkat Pati khususnya Indonesia pada umumnya. Dan yang paling utama untuk edukasi tentang kepercayaan kita. Itu piye caranya disisipke. Ya. Karena kalau kita itu agama apapun, saya memastikan itu ajarannya tetap baik. Sama. Baik. Menurut tujuannya kepercayaannya baik, masing-masing. Iya, jadi setidaknya edukasi di situlah. Kalau agama kita itu sudah kuat dari dini, setidaknya mudah. Iki dibentuk karakternya. Ya Gus. Oh Gus John. Gus soan baju. Berarti wasme tak jalukin nomor. Wis pirang menit kok swimen. Wah, setengah jam iki lek. Weh. Bayarannya piro? Amplopnya wis disiapno lek, amplopnya disiapno. Amplopnya cilik ning isine cilik. Guyon ora kebangetan. Wong rene nganggo bensin lho ya. Wah, aku ngene iki malah seneng aku. Ora emang lho ya. Pokoke ana lah nggo tuku susur ana lek. Ya. Ngene iki ya bener tenanan. Cek kliru. Oke. Kemudian lah ini yang terakhir nih ya. Berhubung tadi requestnya jamnya sudah. Ini terakhir. Kemudian saran, masukan yang ingin disampaikan kepada teman-teman khususnya di SMK Celuak dan teman-teman semua penonton podcast Ngobras
pada umumnya. Oke, monggo disampaikan, Lek. Ya, intinya tetap kita Indonesia bisa maju karena pendidikan. Ya. Betul. Jadi panjenengan mau sekolah dimanapun, monggo. Yang penting jangan pernah putus sekolah. Ya. Yang di Celuak mungkin ora sadoh-adoh, wis sekitar Celuak kene wis cedak-cedak kene sekolah saiki gratis, ngopo-ngopo ketemu Pak Guru sing ganteng suatu saat lek ketemu aku. Nah, amin. Ketemu Lek John lagi nih. Maksudnya aku tukokke kopi nih. Oh iya, jelas. Ya, artinya di sini kreativitas teman-teman SMK itu sangat luar biasa. Ya. Kalau di kelasnya sekolahan-sekolahan Celuak yang secara letak geografis itu paling pojok, terpencil. Tapi ternyata di sini menyimpan mutiara-mutiara yang sangat luar biasa. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tepuk tangan lagi. Tepuk tangan. Ya. Semoga SMK Negeri Celuak, Negeri 1 Celuak tetap sukses. Amin. Bapak Ibu gurunya tetap sabar ngadepi bocah-bocah pinggiran ini biasanya sing ngoten niku Pak. Ya. Sabar dele sing para dawa. Ususe Lek, kok dele. Ususnya? Ya, nek usus kan saru kalih Pak Guru. Ngapunten Pak Guru. Ya, jadi harus dipenek dadane Pak. Nggih. Terus sing adik-adik nggih, pripun carane tetap hormati gurumu, sayangi teman. Siap. Itulah tandanya kaum murid budiman. Coba lihat lagu. Ya. Ini teman-teman, ya, obrolan kita yang singkat sekali dengan Lek John tapi sangat menginspirasi sekali. Saya mendapatkan banyak informasi, banyak bukan hidayah ya, banyak mendapatkan manfaat yang luar biasa. Tapi tetap yang jelek-jelek jangan diambil, yang diambil silakan yang baik-baik. Jangan lupa selalu untuk subscribe, share dan komennya dari teman-teman semua. Ya, akhir kata, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guyu. Ya.